Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan di dalam hidup kita. Karena berkat kemurahan-Nya, karena cinta kasih-Nya kita boleh ada sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Engkau sangat baik menolong dan memberkati kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang begitu ajaib. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, pada saat ini Tuhan kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Tuhan tolong dan Tuhan berkati kami. Tuhan urapi hati dan pikiran kami, agar kami dapat merenungkan kebenaran-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dan termulialah Engkau Allah yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah Tuhan Yesus adalah juru selamat kita dalam kitab Jefanya. Sebagian besar kitab ini adalah peringatan serius mengenai hukuman Allah yang akan datang. Jefanya melihat datangnya hukuman yang meliputi seluruh dunia karena dosa-dosa umat manusia dalam Jefanya 1 ayat 2 dan Jefanya 3 ayat 8. Tetapi secara khusus ia berfokus pada hukuman yang akan menimpa Yehuda karena dosanya. Dalam Jefanya 1 ayat 4 sampai 18 dan Jefanya 3 ayat 1 sampai 7. Jefanya menyampaikan nubuat yang mengimbau agar bangsa itu bertobat dan mencari Tuhan dalam kerendahan hati sebelum keputusan itu dilaksanakan. Pertobatan nasional itu terjadi sebagian selama kebangunan di bawah Yosia. Jefanya juga bernubuat mengenai datangnya hukuman atas 5 bangsa asing, Filistia, Amon, Moab, Ethiopia, dan Asyur dalam Jefanya 2 ayat 14 sampai 15. Setelah mengulas dosa-dosa Yerusalem lagi, dalam Jefanya 3 ayat 1 sampai 7, sang nabi menubuatkan suatu waktu ketika Allah akan mengumpulkan kembali, menebus dan memulihkan umatnya. Mereka akan bersorak dengan gembira sebagai penyembah sejati Tuhan Allah. Dia akan ada di tengah-tengah mereka sebagai pahlawan perang yang menang. Setiap umat Tuhan Allah akan menjadi pahlawan perang yang menang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus akan mengumpulkan kembali umatnya, menebus dan memulihkan umatnya di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus yang akan menjadi juru selamat bagi semua manusia, yaitu bagi kita. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, siapakah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Yang kedua, apakah artinya Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Tuhan Yesus sebagai juru selamat artinya Tuhan Yesus adalah penolong, penyelamat, dan pemulih di dalam kehidupan manusia. Keunggulan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yakni Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan manusia biasa, tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus sebagai juru selamat yakni memberikan perlindungan, menyelamatkan nyawa, menjadi pemulih, yakni memberikan kesembuhan yang berasal darinya, yaitu kesembuhan yang hebat dan dahsyat. Menyelamatkan juga berarti melepaskan manusia dari kecemaran-kecemaran dunia ini dan menjadi pribadi yang hidup kudus melawan dosa. Pertanyaan yang ketiga, siapakah Tuhan Yesus sehingga Dia menjadi juru selamat? Tuhan Yesus adalah anak Allah yang diutus oleh Tuhan Allah Bapa yang mulia menjadi juru selamat bagi umat manusia di seluruh dunia tanpa terkecuali siapapun. Tuhan Yesus sebagai anak, Dia juga adalah Allah, Allah yang menyelamatkan manusia. Dia menyelamatkan manusia dengan mengorbankan dirinya sendiri bagi umat manusia.
Tidak sedikit pun Tuhan Yesus memikirkan dirinya. Dia hanya taat dan setia kepada perintah Bapa yang mengutusnya. Dan kita boleh lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 14, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya dan menjadi juru selamat dunia. Pertanyaan yang keempat, mengapa Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita? Apakah karena kita adalah orang baik? Tuhan Yesus mati menjadi penyelamat kita bukan karena perbuatan dan kelakuan kita yang baik, tetapi karena kasih-Nya yang besar dan ajaib bagi kita. Dia mengasihi kita tanpa memandang bentuk dan rupa kita, baik jahatnya kita kepadanya. Ia menyelamatkan kita bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik, melainkan karena Ia sendiri mengasihani kita. Ia menyelamatkan kita melalui Roh Allah yang memberikan kita kelahiran baru dan hidup baru dengan jalan membasuh kita. Dalam Titus 3 ayat 5 dan juga di dalam Titus 3 ayat 6, yakni yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Pertanyaan yang kelima, ketika Tuhan Yesus menjadi Juru Selamat, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian melalui kebangkitannya di kayu salib dan memberikan hidup yang abadi kepada manusia berdosa. Dan sekarang Allah menunjukkan rahmat-Nya itu kepada kita dengan kedatangan Raja Penyelamat kita, yaitu Kristus Yesus. Kita mengalahkan kuasa kematian dan membawa hidup yang abadi melalui kabar baik itu. Kita boleh lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-10. Pertanyaan yang keenam, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara kita bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat? Menyampaikan segala sesuatu yang sudah dialami dan dirasakan oleh orang yang percaya bersama dengan Yesus kepada semua orang yang dijumpai tanpa terkecuali. Menyampaikan kebenaran kepada semua orang seperti perempuan Samaria ketika dia sudah merasakan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Perempuan Samaria tidak menikmatinya sendirian, tetapi dia menyampaikan kepada orang-orang yang dijumpainya. Dalam Yohanes 4 ayat 42. Demikian firman Tuhan, mereka berkata kepada wanita itu, kami percaya sekarang bukan lagi karena apa yang engkau katakan kepada kami, tetapi karena kami sendiri sudah mendengar Dia dan tahu bahwa Ia memang penyelamat dunia. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, ada yang menjadi kesimpulannya adalah yang pertama, Tuhan Yesus mengasihi manusia sehingga Dia mau mati bagi manusia ataupun menjadi juru selamat manusia. Yang kedua, Tuhan Yesus juru selamat dunia menyelamatkan manusia dari kematian kekal dan memberikan hidup yang kekal. Yang ketiga, sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, wajib menyampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Demikian pendalaman Alkitab kita pada saat ini. Kita kembali berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan bahwa Yesus Engkau utus ke dunia ini menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di sorga, melalui Yesus Kristus Sang Juru Selamat, hidup kami dibaharui, kami menjadi pribadi yang suci dari dosa, kudus dari dosa, karena darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah menghapuskan seluruh dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu yang besar yang menyelamatkan kami. Biarlah kami boleh menyampaikan kabar kesukaan ini, menyampaikan cinta-Mu, menyampaikan kasih-Mu kepada semua orang yang kami jumpai. Seperti perempuan Samaria ketika dia merasakan kasih Tuhan, ketika dia sudah mengalami keselamatan yang daripada Tuhan, dia menyampaikan kabar itu kepada semua orang. Ajar kami Tuhan untuk boleh bekerja sama dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran-Mu yang selalu harus disampaikan, kami boleh sampaikan
untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang dipulihkan dan ditolong oleh Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Bapa penolong, Allah yang hebat, Allah yang perkasa dan mulia. Terpuji dan termulialah Engkau, Bapa kami yang luar biasa. Kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah kerinduan kami. Kami taruh di dalam tangan-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikian pendalaman Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita dapat melakukannya, menyampaikan kabar baik kepada semua orang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.